I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Oke teman-teman, pada kali ini kita akan membahas mengenai salah satu jenis model dalam evaluasi BK, yaitu model konteks input proses dan produk atau biasa disingkat dengan CIPP. Model CIPP adalah suatu kerangka kerja evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi program, kegiatan atau proyek. Nah, model ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu konteks. Konteks merupakan bagian awal dari model CIPP. Nah, dalam evaluasi dilakukan untuk memahami konteks program atau proyek. Hal ini termasuk dalam memahami tujuan, sasaran, dan kebutuhan pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu program atau proyek. Komponen yang kedua dari model CIPP adalah input. Nah, evaluasi dilakukan pada input yang digunakan dalam program atau proyek, seperti sumber daya, tenaga kerja, anggaran, kebijakan, atau peraturan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah input yang dilakukan ini sesuai dengan kebutuhan dan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program atau proyek. Komponen ketiga dari model CIPP adalah proses. Nah, evaluasi dilakukan pada proses pelaksanaan program atau proyek, seperti kegiatan yang dilakukan, metode yang digunakan, atau peran dan tanggung jawab dari tim dalam proyek. Nah, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan program atau proyek telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Komponen terakhir dari model CIPP adalah produk. Evaluasi dilakukan pada produk yang dihasilkan oleh produk atau proyek, seperti output atau hasil yang telah dicapai. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan telah mencapai tujuan dan sasaran program atau proyek. Nah, model CIPP digunakan oleh evaluator atau konselor dalam melakukan evaluasi program atau proyek dengan cara mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan menggunakan model ini, evaluator dapat memastikan bahwa program atau proyek yang telah berjalan ini dapat terlaksana dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat buat teman-teman sekalian.